Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini di mana kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh hadir pada saat ini untuk bersatu hati beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Biarpun di rumah kita masing-masing, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan kami. Kami sujud di hadapan-Mu untuk meninggikan nama-Mu. Engkau selalu setia kepada kami. Hari lepas hari Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjagai kami di dalam kelemahan kami, dan ampuni kami di dalam keberdosaan kami. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk menyembah Engkau, dan hati kami dipenuhi Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Roh Tuhan yang memimpin ibadah kami pada saat ini, sehingga ibadah kami tidak sebagai rutinitas saja, tapi biarlah kami mendapat sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu ya Tuhan untuk menyapa Engkau dengan hati kami. Kuduskan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh layak menghadap Engkau. Kudus Engkau ya Allah, kudus Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah kedamaianmu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari lagu rohani nomor 5, 1 tambah 2. Amin.
dalam pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan warta jemaat kita dari slide kita. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari lagu rohani nomor 72, 1 tambah 2. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat bagi kita dan selamat hari Minggu bagi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa kami, Bapa yang baik, kami terus bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang nyata di dalam kehidupan kami, yang telah memberkati perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul pada minggu ini, minggu yang penuh dengan sukacita. Oh Bapa, pada saat ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, biarlah Engkau memberikan pengertian dan pemahaman bagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Mari kita menyimaknya, kami membacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu ini yaitu berbicara tadi tentang perumpamaan seorang penabur, yaitu saat Yesus mengajar di pinggir pantai di atas perahu dengan tujuan untuk mengajar tentang kerajaan Allah serta menggambarkan situasi kehidupan kerohanian orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus pada saat itu. Ya. Orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus pada saat itu. Nah, untuk itu ada 3 kategori dalam kehidupan manusia untuk menyambut ya firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, ada 4. 4 ya. Penabur adalah Yesus sendiri atau pemberita firman.
Sedangkan benih adalah firman Tuhan. Tanah tempat benih adalah hati manusia. Ya, adalah hati manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan perumpamaan ini agar umat Tuhan ya dapat menyambut atau mengerti firman Tuhan ya dengan baik supaya mereka selamat. Ya, jadi ada 4 tadi cara penerimaan benih itu atau penerimaan firman Tuhan yang ditabur tadi. Nah, pertama yaitu ditabur di pinggir jalan, itu kita lihat di ayat 4 dan ayat 19. Jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung, lalu dimakan habis. Nah, artinya orang mendengar firman itu tetapi tidak mengerti firman itu. Orang mendengar firman itu tetapi tidak dimengerti. Ya, makanya tidak tumbuh dan tidak berbuah di dalam kehidupannya. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa orang sering mengeraskan hatinya. Orang sering menolak Injil itu. Mereka tidak percaya ya kepada firman itu. Maka ia tidak selamat atau tidak berbuah. Itu yang nomor 1, jatuh di pinggir jalan. Yang kedua juga ditabur di tempat bebatuan atau yang ada batunya. Itu bisa kita lihat di ayat 5 dan 20. Benih itu jatuh di tempat berbatuan, tanahnya tipis ya. Memang tumbuh dengan cepat, tetapi datang panas atau terik matahari lalu mati karena tidak berakar. Ya. Mati karena tidak berakar. Nah, ini juga menggambarkan yaitu mereka mendengar firman Tuhan. Ya. Mereka mengerti, namun saat datang penindasan, datang penganiayaan apalagi tentang firman itu, makanya tidak tumbuh di dalam kehidupan mereka. Mereka dengan gampangnya meninggalkan, melupakan firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini juga menyatakan bahwa ya orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus tetapi kepercayaan mereka dangkal. Ya, artinya kepercayaannya rapuh. Saat tantangan itu datang, lalu mereka murtad. Ya, pertama gembira, senang, tetapi saat tantangan itu datang, penganiayaan datang, pencobaan datang, mereka murtad. Itu tadi yang jatuh di tempat berbatuan atau di batu-batuan. Nah, ketiga yaitu benih yang jatuh di semak duri. Itu kita lihat ayat 7 dan 22. Benih itu jatuh di semak duri, yaitu tanah yang penuh duri. Ini menggambarkan mereka mendengar firman Tuhan namun tidak bertumbuh. Mereka mendengar firman Tuhan namun tidak tumbuh di dalam kehidupannya. Karena hati mereka dikalahkan oleh kekhawatiran, dikalahkan oleh tipu daya kekayaan dunia ini. Nah, segera mereka lupa dan juga meninggalkan. Nah, ini juga menggambarkan bahwa sering orang mendua hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Yang keempat, benih yang tumbuh di tanah yang baik. Di ayat 8 dan 23, benih jatuh di tanah yang baik, yaitu tanah yang subur. Ini menggambarkan mereka menerima, mereka mendengar firman Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan sehingga tumbuh di dalam kehidupannya dan berbuah berlipat ganda. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini juga mengingatkan atau menggambarkan bahwa
orang itu menerima firman Tuhan matang dan dewasa dan telah siap di dalam kehidupannya, maka mereka selamat, mereka berbahagia, dalam arti tadi berbuah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui 4 karakter tadi penerimaan firman Tuhan yang dilakukan atau diterima oleh orang atau umat. Tentu kalau ini dipertanyakan kepada kita, pasti kita memilih yaitu yang nomor 4. Benih yang tumbuh yaitu di tanah yang baik atau di tanah yang subur. Karena apa? Menghasilkan buah yang baik yang berlipat ganda. Artinya mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita, terutama sukacita bagi Tuhan kita. Sementara tadi gambaran yang 3 tadi, baik di pinggir jalan, baik di semak duri atau di batu-batuan, itu menggambarkan orang-orang menerima firman Tuhan itu dengan sia-sia karena mendua hati. Hatinya bercabang-cabang, tidak merenungkan, tidak mendalami di dalam kehidupannya, akhirnya menjadi sia-sia. Nah, untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita memilih yang nomor 4 tadi sebagai tanah yang subur, sebagai tanah yang baik, yaitu tempat firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya tumbuh dan berbuah. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Nah, sekarang bagaimana supaya benih itu tumbuh di tanah yang baik atau di dalam kehidupan kita supaya berbuah? Nah, pertama harus bersedia dibersihkan. Ya, harus bersedia hidup kita dibersihkan, artinya bertobat. Dengan tidak mudah tergoda atau tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Mungkin adanya persoalan karena ekonomi, mungkin juga cita-cita yang belum tercapai atau kerinduan-kerinduan yang belum juga dipenuhi di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kita mau dicobai oleh situasi apapun, ya. Jangan kita mau dicobai oleh situasi apapun. Tetapi mari kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, ya. Dan bagaimana supaya dapat bertumbuh di tanah yang baik? Nah, harus berpegang pada firman Tuhan sebagaimana dalam Mazmur 119 ayat 105 dan 112, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah firman, pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Jadi firman itulah yang menerangi kehidupan kita sehingga kita dapat tumbuh dan berbuah atau selamat. Baru biarlah firman itu menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Ya. Dan harus setia dan punya komitmen yang sungguh-sungguh, yaitu kepada Tuhan kita, dan butuh kesabaran, setia, dan kesetiaan. Dan harus hidup di dalam roh. Ya, menjadi tanah yang baik itu harus hidup di dalam roh. Jadi biarkan diri kita dihidupi oleh roh Tuhan. Jadi bukan hidup menurut daging. Yaitu memikirkan hal-hal yang duniawi seperti benih yang jatuh di jalan, di bebatuan dan di semak duri. Ya, memikirkan hal-hal duniawi atau hidup dalam kedagingan. Ya, kita harus mengingat orang yang memikirkan atau hidup dalam kedagingan itu adalah dosa dan maut. Tetapi orang yang hidup di dalam roh itu tadi mendatangkan kedamaian dan sejahtera, yaitu
melalui perbuatan baik kita. Jadi harus tetap percaya dan tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini, nah bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini? Apakah ya tumbuh di pinggir jalan, dan apakah tumbuh di bebatuan, dan apakah tumbuh di semak duri, dan apakah tumbuh di tanah yang baik atau tumbuh di tanah yang subur? Nah, kami yakin percaya pasti tumbuh di tanah yang subur atau tumbuh di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik dan mendatangkan damai sejahtera, ya, karena tumbuh dan berakar dan berbuah. Jadi untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu, melalui firman Tuhan ini, mari apa yang harus kita lakukan supaya berbuah baik atau tumbuh yang baik? Mari mempersiapkan diri kita sebagai tanah yang baik, sehingga firman itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Dan tetap setia dan sabar, dan harus punya iman yang kuat sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun, ya, terutama dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Nah, dan mari kita pahami, pelajari situasi atau kondisi yang terjadi pada saat ini sehingga kita tidak terbawa arus oleh arus yang jahat, tapi mari kita melawan arus yang jahat sehingga kita dapat hidup tenang, tumbuh, berbuah, dan hidup dalam bahagia, yaitu hidup mendapat keselamatan. Itulah tadi hidup atau benih yang tumbuh di tanah yang subur, ya, di tanah yang subur. Itulah yang menjadi kerinduan kita, itulah yang menjadi keinginan kita di dalam hidup kita. Jadi untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadilah tanah yang baik, yaitu tempat untuk bertumbuh dan berbuah, yaitu firman Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita. Dan berbahagialah orang yang mau mendengar serta melakukan firman-Nya dan merenungkan siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang tumbuh di pinggir aliran air, yaitu tetap segar, tetap tumbuh dan berbuah. Apa saja yang diperbuatnya tetap berhasil dan selamat. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Diberkatilah anak-anak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tapi firman Tuhan benar-benar boleh tinggal dan hidup, bahkan tadi tumbuh dan berbuah baik, yaitu buah yang manis yang dapat dinikmati, dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan atau umat Tuhan. Kami percaya biarlah Roh-Mu senantiasa yang memberikan pengertian pemahaman yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan, sehingga firman ini menjadi bekal di dalam hidup mereka. Firman ini menuntun dalam setiap langkah, baik pikiran mereka, baik itu kemanapun mereka melangkah. Biarlah firman Tuhan senantiasa memberkati mereka. Oh Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini. Engkau terus memeliharakan kehidupan mereka, dimanapun mereka berada Bapa, baik melakukan aktivitas mereka, terutama kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi mereka, baik keluarga-keluarga mereka yang jauh daripada mereka dimanapun berada. Berkati juga Bapa segala perekonomian mereka Bapa, baik dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini mungkin tidak seimbang, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan memberikan yang lebih terbaik bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Berkati kesehatan mereka, berkati perekonomian, berkati juga Bapa bagi Bapak dan Ibu yang lansia. Biarlah Engkau menghiburkan, menguatkan mereka
sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan saja. Demikian juga bagi keluarga yang terus menantikan yaitu keturunan di dalam keluarga mereka. Kami percaya Bapa, sehingga mereka tidak putus asa karena kasih Tuhan tidak pernah yaitu terlambat, tapi biarlah berikan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa buat studi anak-anak kami Bapa, dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Engkau memberkati, memberikan hikmat-Mu senantiasa bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada. Mari Bapa, kami juga berdoa buat kesehatan kami masing-masing, terutama pada saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kami percaya Engkau memberikan pemulihan bagi mereka Bapa, baik melalui pikiran mereka, baik secara fisik juga Bapa, berkati mereka. Baik juga bagi keluarga-keluarga yang mempunyai pergumulan pada saat ini, yang tidak akur antara suami dan istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari satukan mereka di dalam roh, yaitu Roh Kudus daripada Tuhan, sehingga mereka merasakan sukacita dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat negara kami, negara Indonesia ini Bapa, yang pada saat ini masih dalam keadaan yang belum begitu nyaman adanya itu pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, hanya Tuhan yang dapat yaitu melakukan, bahkan menyingkirkan segala sesuatu sehingga negara kami boleh nyaman yaitu dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan kebijakan-kebijakan bagi aparat atau pemerintah dari tingkat atas baik tingkat lokal. Engkau juga memberikan sukacita bagi para dokter, para medis juga yang merawat yaitu anak-anak Tuhan baik dimanapun berada pada saat ini, terutama dengan pelayanan mereka sebagai kesehatan. Kami percaya bekali mereka Bapa dengan penuh dengan sukacita, berkat daripada Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami satu minggu ini juga, biarlah kami boleh bertemu di hari-hari yang akan datang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari lagu rohani nomor 90 ayat 1 tambah 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pagi tabur benihnya. Harap musim tuai segera tibalah, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Meski hari terang atau hari hujan, tabur benih Tuhan dengan beraninya. Serta kerja selesai mendapat keluasan, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, yang melakukan siang dan malam. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.